Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan 3 poin besar tentang masalah yang dialami oleh peserta didik. Yang pertama adalah the school public student atau fobia sekolah. Pengertian dari fobia sekolah sendiri, kata fobia berasal dari bahasa Yunani, yaitu phobos, yang berarti takut. Takut sangat berkorelasi atau berhubungan erat dengan cemas, karena takut adalah perasaan cemas dan agitasi sebagai respon terhadap suatu ancaman yang dialami oleh individu tertentu. Jadi fobia dapat diartikan sebagai rasa takut yang persisten terhadap objek atau situasi yang dialami oleh individu tertentu. Menurut Wenar, school fobia atau school refusal adalah suatu ketakutan irasional atau ketakutan tidak masuk akal pada beberapa aspek situasi sekolah yang diikuti dengan gejala kecemasan, panik, dan gejala fisiologis yang menyebabkan anak tidak bisa pergi ke sekolah. Biasanya anak melakukan penolakan untuk tidak pergi ke sekolah. Poin yang kedua adalah gejala fobia sekolah menurut Ahmad. Terdapat 4 poin besar, yaitu ketakutan. Ketakutan ini timbul akibat adanya rasa kebimbangan yang irasional. Jadi si anak merasa di suatu tempat ternyaman ketika anak tersebut akan meninggalkan tempat ternyaman tersebut seperti rumah, maka anak akan merasa takut akan terjadi hal-hal tertentu yang tidak diinginkan ketika dia beranjak dari tempat tersebut, tempat ternyamannya yaitu rumah. Kemudian dari rasa takutnya ini akan timbul rasa gelisah yang mengakibatkan si anak ini akan mengelak dan menolak dari objek atau situasi yang membuatnya takut karena tadi beranjak dari rumah. Nah, rasa gelisah ini akan memuncak menjadi rasa emosi akibat ketika dia gelisah, kemudian ada paksaan dari orang-orang di sekelilingnya untuk pergi ke sekolah, untuk meninggalkan tempat ternyamannya, maka si anak merasa tidak nyaman sehingga emosinya akan memuncak. Nah, ketika dia merasa emosi, maka si anak tidak akan menerima penjelasan apapun yang bertujuan untuk mengurangi kadar dari rasa takutnya, sehingga si anak akan bersifat agresif, yaitu dengan menunjukkan sikap yang berlebihan. Bisa saja si anak menjerit, si anak berteriak, si anak memukul, menggigit, mencubit, dan lain sebagainya. Nah, menurut Harlock, poin besar dari gejala fobia sekolah ini disebabkan oleh kecemasan yang ditandai dengan rasa khawatir, gelisah, dan perasaan yang akan terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, dan individu menjadi tidak mampu menemukan penyelesaian terhadap suatu masalahnya tertentu karena individu atau anak tersebut mengalami berbagai tekanan, rasa khawatir, takut, atau ketidaknyamanan dengan lingkungan sekolahnya, sehingga mengakibatkan si anaknya ini akan mengelak untuk pergi ke sekolah dengan alasan apapun itu yang tidak masuk akal. Nah, gejala-gejala tadi ditimbulkan akibat adanya faktor-faktor yang mempengaruhi fobia sekolah. Menurut Harlock ada 4 poin. Yang pertama, akibat rasa takut ditinggal ibu karena si anak merasa ketergantungan kepada ibu. Anak akan berpikir, bagaimana jika tidak ada ibu? Siapa yang membantu saya ketika saya nanti makan, ketika saya nanti berhitung, ketika saya nanti membaca, dan lain sebagainya. Sehingga dengan kebiasaan-kebiasaan si ibu untuk melakukan hal-hal dengan si anak dan ibu tidak mempercayai sepenuhnya kepada anak, maka anak merasa tidak percaya diri atau memiliki percaya diri yang kurang. Misal, si ibu tidak percaya untuk anak memegang sesuatu yang dari kaca karena ibu khawatir anak akan melukai dirinya akibat anak teledor dan lain sebagainya. Disitulah timbul
rasa percaya diri yang kurang terhadap anak ketika pengasuhan sang ibu. Nah, akibat tadi modeling kecemasan, ya, si ibu tadi tidak percaya kepada anaknya. Ini adalah modeling kecemasan, disebut modeling kecemasan, yang dapat menimbulkan orang tuanya itu akan mengakibatkan si anaknya ini cemas, merasa cemas gitu, ikutan khawatir. Dia akan berpikir, oh, ibu saya tidak mempercayai saya untuk memegang kaca, jadi sampai kapanpun itu saya tidak akan memegang kaca dan lain sebagainya. Seperti ibu tidak mempercayai anaknya bahwa di usia 3 tahun anaknya tersebut dapat memegang pulpen. Maka si anak akan berpikir, si ibu tidak pernah mengajarkan saya memegang pulpen, jadi sampai kapanpun ya saya tidak bakal bisa memegang pulpen. Nah, keempat faktor ini disebabkan akibat adanya hubungan karakteristik pengasuhan orang tua dengan kualitas kepribadian anak. Menurut Wenner, ada 3 poin. Yang pertama, ibu yang memanjakan dan ayah yang memiliki peran kurang dalam keluarga atau cuek dan tidak peduli, itu akan menghasilkan anak dengan kepribadian keras kepala. Dan yang kedua, ibu yang keras, pengatur, penuntut, sedangkan ayah yang pasif akan menghasilkan anak yang pasif dan penurut di rumah, serta canggung dalam pergaulan di luar rumah, namun dapat terjadi pembangkangan dan keras kepala saat pubertas atau masa remaja tiba. Ketiga, ayah yang keras dan pengatur, sedangkan ibu yang memanjakan, maka akan menghasilkan anak yang banyak kemauan, serta penuntut, tetapi sensitif, namun bersahabat dan ceria di luar rumah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kemudian presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, nama saya Siti Umyati. Saya akan melanjutkan penjelasan dari yang telah dijelaskan oleh teman saya, Kavela Azahra Yudanto, yaitu tentang cara mengatasi fobia sekolah. Yang pertama, dengan mencocokkan teori dan teknik, yaitu dengan beberapa pendekatan behavioral dan humanistik, dan pendekatan kognitif. Gangguan-gangguan yang terjadi pada anak dapat dihubungkan dengan keterampilan kognitif dan secara spesifik berkaitan dengan kurangnya kontrol diri anak. Gangguan seperti fobia, gangguan tingkah laku, atau kesukaran belajar dimulai dengan kurangnya keterampilan anak. Sedangkan pada gangguan tingkah laku secara umum dan perilaku antisosial secara khusus dilihat sebagai akibat kurangnya keterampilan generalisasi, kurangnya penalaran sosial, dan adanya interpretasi yang salah dari situasi sosial. Nah, di atas merupakan pendekatan berdasarkan teori based approach yang biasa menjurus pada behavioral dan humanistik. Sedangkan teori kognitif meliputi perilaku teknik-teknik yang digunakan, bisa melalui boneka, permainan, melalui dialog verbal, atau melalui proses kreatif seperti melalui gambar dan membuat patung. Teknik verbal digunakan dengan 2 macam tipe, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Teknik verbal secara langsung berarti mengajak anak untuk membicarakan masalahnya, membiarkan anak mengungkapkan perasaannya secara langsung dengan kata-kata, dan mencoba untuk mengubah fungsi anak melalui modifikasi pikiran-pikirannya dan perilakunya. Sedangkan teknik verbal secara tidak langsung berarti terapis membicarakan masalah anak dan bagaimana anak tersebut menghadapi masalahnya. Anak akan meniru cerita yang disampaikan tentang anak tersebut. Jadi anak secara tidak langsung diajak untuk mengungkapkan masalahnya dan mengekspresikan emosi-emosinya. Teori nonverbal. Teori nonverbal secara langsung berarti terapis menggunakan boneka, permainan, atau lukisan yang secara langsung memberikan contoh bagaimana seharusnya anak menghadapi permasalahannya. Anak akan melihat boneka yang disampaikan terapis dan menirunya secara langsung untuk diterapkan pada masalahnya. Sedangkan teori
Terapi nonverbal secara tidak langsung berarti terapis menggunakan sarana permainan boneka dengan cerita-cerita yang tanpa secara langsung harus diterapkan anak. Terapis hanya mencoba untuk membuat anak mengerti bagaimana jika menghadapi masalahnya. Kemudian yang kedua, cara mengatasi fobia sekolah melalui metode pembiasaan. Metode pembiasaan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan perilaku anak. Untuk dapat membina anak mempunyai sifat-sifat terpuji, tidaklah mungkin dengan menggunakan penjelasan pengertian saja, akan tetapi perlu membiasakan untuk melakukan hal-hal yang baik yang diharapkan nanti dia akan memiliki sifat itu serta menjauhi sifat tercela. Nah, upaya-upaya untuk memelihara kebiasaan yang baik dilakukan dengan cara yang pertama melatih hingga benar-benar paham dan bisa melakukan tanpa kesulitan. Kemudian yang kedua mengingatkan anak yang lupa melakukan hal tersebut. Yang ketiga apresiasi pada masing-masing anak secara pribadi. Pemberian apresiasi dapat membuat anak senang, tetapi harus dengan hati-hati tidak menimbulkan iri pada anak lain. Kemudian yang keempat, hindarkan mencela pada anak. Nah, guru merupakan profesi yang profesional, maka seluruh perilaku dalam mendidik anak dengan tidak mencela anak, walau terdapat kesalahan atau kekurangan pada anak. Bentuk-bentuk pembiasaan. Pembiasaan sendiri meliputi aspek perkembangan moral dan nilai agama, pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian. Kemudian cara mengatasi fobia sekolah yang ketiga adalah melalui layanan home visit. Layanan home visit atau kunjungan rumah adalah kegiatan guru mengunjungi tempat tinggal orang tua atau wali siswa. Penanganan permasalahan siswa sering memerlukan pemahaman lebih jauh tentang keadaannya di rumah, sehingga diperlukan kunjungan langsung ke rumah untuk melihat kondisi yang sesungguhnya. Tujuan home visit sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah fungsi pemahaman, di mana home visit ini bertujuan untuk memahami kondisi siswa, kondisi rumah, dan kondisi keluarga. Kemudian yang kedua, fungsi pencegahan. Home visit bertujuan untuk mencegah timbulnya atau memecahkan masalah siswa, terutama yang disebabkan oleh faktor keluarga. Yang ketiga adalah fungsi pemeliharaan. Home visit ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan dan pemeliharaan potensi siswa. Nah, tujuan utama home visit yaitu sama-sama mencari data-data yang diperlukan sebagai upaya dalam mengentaskan permasalahan atas kenakalan siswa yang berhubungan dengan keluarga, lingkungan, masyarakat, tempat di mana siswa dan keluarganya tinggal, agar terhindar dari permasalahan atau kenakalan siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, selain guru yang mengatasi fobia sekolah, orang tua juga bisa melakukan menangani masalah fobia sekolah pada anaknya melalui beberapa cara. Yang pertama adalah tetap menekankan pentingnya sekolah pada anak. Kemudian yang kedua, berusaha untuk tegas dan konsisten. Yang ketiga, konsultasikan kesehatan anak pada dokter. Yang keempat, bekerja sama dengan guru kelas atau asisten lain di kelas. Yang kelima, luangkan waktu untuk berdiskusi atau berbicara dengan anak. Yang keenam, lepaskan anak secara bertahap. Orang tua juga perlu memberikan kesempatan pada anak menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Yang ketujuh, konsultasikan pada psikolog atau konselor jika masalah terjadi berlarut-larut. Nah, kemudian cara mengatasi fobia sekolah yang keempat adalah melalui metode pembentukan akhlak. Akhlak adalah gambaran batin yang tercermin dalam perbuatan.
Pendapat lain mengatakan bahwa akhlak adalah hasil dari pendidikan, latihan, pembentukan, dan perjuangan keras serta sungguh-sungguh. Dengan demikian, banyak usaha-usaha yang telah dilakukan seseorang dalam membentuk akhlak yang mulia. Lahirnya lembaga-lembaga pendidikan dalam rangka pembentukan akhlak semakin memperkuat pendapat bahwa akhlak memang harus dibentuk dan dibina, karena Islam telah memberikan perhatian yang besar dalam rangka membentuk akhlak mulia. Akhlak yang mulia merupakan cermin dari keimanan yang bersih. Adapun metode pendidikan akhlak yang dapat membentuk akhlak seseorang menjadi lebih baik melalui yang pertama, metode keteladanan. Metode keteladanan berarti suatu metode pendidikan dengan cara memberikan contoh, baik berupa tingkah laku, sifat, cara berpikir, dan sebagainya kepada peserta didik. Ahli pendidikan banyak yang berpendapat bahwa pendidikan dengan teladan merupakan metode yang paling berhasil. Hal ini disebabkan karena seorang anak yang baru beranjak dewasa lebih banyak meniru daripada melakukan hal yang dipikirkan. Oleh karena itu, murid-murid cenderung meneladani gurunya dan menjadikannya sebagai tokoh identifikasi dalam segala hal. Kemudian yang kedua, metode pembiasaan. Pembiasaan merupakan proses penanaman kebiasaan, sedangkan kebiasaan ialah cara bertindak yang persisten, uniform, dan hampir-hampir otomatis tanpa disadari oleh pelakunya. Metode pembiasaan merupakan salah satu metode pendidikan yang sangat penting untuk diterapkan dalam mendidik peserta didik. Metode pembiasaan tersebut dapat dilakukan untuk membiasakan pada tingkah laku, keterampilan, kecakapan, dan pola pikir seseorang agar selalu melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, metode memberi nasihat. Abdurrahman Al-Nahlawi sebagai dikutip oleh Heri Nur Ali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nasihat adalah penjelasan kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindarkan orang yang dinasihati dari bahaya serta menunjukkannya ke jalan yang mendatangkan kebahagiaan dan manfaat. Dalam metode memberi nasihat ini, pendidik mempunyai kesempatan yang luas untuk mengarahkan peserta didik kepada berbagai kebaikan dan kemaslahatan umat. Baik, nama saya Dede Usaimah. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua tentang masalah yang dialami oleh peserta didik, yaitu kekerasan seksual di sekolah. Apa sih kekerasan seksual itu? Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak kriminal di mana orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur atau eksploitasi anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual. Pelecehan seksual di sekolah adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual dan tidak senonoh yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif berupa rasa malu, marah, dan tersinggung pada diri korban di lingkungan sekolah. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Tingkat pelecehan seksual dapat dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada tingkatan ringan, seperti godaan nakal, ajakan iseng, dan humor porno. Yang kedua itu ada tingkatan sedang, seperti memegang, menyentuh, meraba bagian tubuh tertentu, hingga ajakan serius untuk berkencan. Dan yang ketiga ada tingkatan berat, seperti
perbuatan terang-terangan dan memaksa, penjamahan, pemaksaan kehendak, hingga percobaan pemerkosaan. Sedang pemerkosaan itu sendiri sudah masuk dalam kategori kejahatan seksual. Selanjutnya ada penyebab terjadinya pelecehan seksual di sekolah. Penyebab terjadinya pelecehan seksual di sekolah terbagi menjadi dua faktor, yaitu ada faktor pelaku dan faktor korban. Faktor pelaku terdiri dari 1. Kurangnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, minimnya penyaringan pemahaman terhadap tayangan-tayangan di media massa seperti internet, televisi, handphone, dan lain-lain. Ketiga, bayangan masa lalu karena orang yang disayangi dikhianati. Dan yang keempat, dendam tersembunyi kepada korban. Yang kedua yaitu ada faktor korban, yaitu busana atau pakaian yang digunakan korban selalu ketat dan menggoda pelaku. Kedua, sikap perilaku korban ke sendiri. Dan yang ketiga, faktor internal dalam keluarga, sehingga mendorong mencari teman yang keliru atau salah. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Asri Asmin akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada dampak kekerasan seksual yang akan terjadi kepada korban anak sekolah yang mengalami kekerasan seksual. Ada 3 dampak yang mungkin akan terjadi kepada anak. Yang pertama adalah trauma psikologis. Hal ini sangat membuat anak menjadi rasa percaya dirinya, tahap perkembangannya akan menjadi terhambat. Trauma psikologis menimbulkan rasa takut, rasa tidak aman, mempunyai perasaan dendam dan menurunnya semangat belajar, serta konsentrasi, kreativitas, inisiatif, serta daya tahan mental akan menurun, dan begitu pula dengan percaya diri mereka, serta menimbulkan anak menjadi stres dan depresi. Hal ini sangat merugikan anak sekolah karena anak sekolah ada di tahap perkembangan. Selanjutnya adalah menarik diri dari lingkungan pergaulan. Bisa dibilang, akibat dari kekerasan seksual akan membuat anak menjadi introvert karena mereka akan menjadi antisosial, takut atau merasa terancam dan merasa tidak bahagia berada di antara teman-temannya. Mereka juga menjadi pendiam, sulit berkomunikasi, baik dengan guru maupun dengan sama teman. Selanjutnya, kehilangan haknya atas pendidikan. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual, maka bisa dibilang telah kehilangan haknya atas pendidikannya. Kemungkinan dia bisa dikeluarkan dari sekolah akibat kekerasan seksual itu, karena itu akan menjadi hal yang memalukan bagi pihak sekolah. Sehingga setelah dia kehilangan haknya atas pendidikan, martabat mereka direndahkan dan pertumbuhan dan perkembangan diri mereka jadi terhambat. Nah, apa sih upaya atau pencegahan yang harus dilakukan oleh anak sekolah agar tidak terjadi kekerasan seksual? Yang pertama, ada menunjukkan sikap tegas terhadap segala bentuk perilaku yang mencurigakan. Kedua, selalu bersikap waspada dengan siapapun. Ketiga, berpakaian sewajarnya, sopan dan tidak ketat. Hal yang nomor 3 ini adalah poin yang utama. Kita lihat sekarang bahwa banyak anak-anak yang berperilaku seperti orang dewasa, yang dimana begitu juga dengan gaya busananya. Anak zaman sekarang gaya busananya mengikuti orang dewasa, tidak lagi berpakaian seperti anak-anak, dan mereka ingin sekali memamerkan body tubuhnya. Hal itulah yang mengundang para pelaku untuk berbuat kekerasan seksual. Selanjutnya, berlatih bela diri jika diperlukan. Mungkin hal ini seharusnya diterapkan oleh semua pihak sekolah untuk mengadakan ekstrakurikuler tentang bela diri, contoh kayak karate, silat, taekwondo, dan lain-lain. Mungkin hal ini dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual karena mereka yang berlatih bela diri akan mempunyai sikap pertahanan diri apabila mereka terasa terancam.
Selanjutnya ada hindari melamun saat dia di sekolah dan selalu bersama teman-temannya. Selanjutnya adalah berhati-hati jika diberi minum orang. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, dengan saya Dian Nazilatus Sani, saya akan menjelaskan permasalahan perbedaan gender dalam ruang kelas. Teman-teman sekalian, apa sih perbedaan antara gender dengan jenis kelamin? Baik, dapat dilihat bahwa jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki yang berlaku secara umum, tidak dapat berubah, dan merupakan kodrat dari Tuhan. Jadi jenis kelamin ini bersifat universal atau sama, ditetapkan bahwa dia perempuan atau laki-laki, sedangkan gender ialah lebih berhubungan dengan perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial, budaya, dan psikologis. Lalu bagaimana ketidaksetaraan gender tersebut dapat terjadi? Baik apabila pembagian peran tidak akan menjadikan masalah selama perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil sesuai kebutuhannya dan tidak merugikan salah satu jenis kelamin, maka tidak terjadi ketidaksetaraan gender tersebut. Namun, apabila pengklasifikasian feminim dan maskulin digunakan sebagai dasar untuk memperlakukan kedua jenis kelamin secara berbeda dan merugikan salah satu jenis kelamin, maka telah terjadilah ketidaksetaraan gender di situ. Baik, saya akan melanjutkan dengan apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan gender. Faktor yang pertama ialah akses. Apa itu akses? Akses ialah peluang atau kesempatan, yang dimana pada dalam bidang pendidikan kesetaraan terhadap akses yaitu ketersediaan sekolah, jarak yang harus ditempuh, biaya serta hambatan di lapangan, yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesamaan peluang antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses peran-peran dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi misalnya kalau di kelas itu misalkan ada kerja kelompok. Nah, apabila kerja kelompok tersebut sampai malam, biasanya perempuan langsung dikatakan yang tidak-tidak gitu oleh masyarakat sekitar, sedangkan laki-laki dianggap biasa saja, padahal itu ialah hanya sebuah kerja kelompok. Kemudian bisa juga dengan faktor biaya. Jadi misalkan ada yang mampu membeli buku-buku untuk sebagai referensi, ada yang tidak mampu dalam memenuhi buku-bukunya. Itu juga merupakan dari faktor akses. Yang kedua itu ada faktor partisipasi. Apa itu partisipasi? Partisipasi ialah keikutsertaan atau peran seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Misalnya ialah dalam dunia masyarakat dianggap bahwa perempuan hanya kembali ke dapur, sumur, kasur, sehingga menganggap bahwa perempuan tidak perlu mengemban pendidikan yang tinggi, bahwa yang berhak ialah laki-laki saja. Namun pernyataan itu ialah salah, bahwa pendidikan itu berhak atas setiap siapapun. Kemudian bisa juga terjadi pada keinginan dalam sendiri supaya setara dengan teman-teman yang lain, terutama laki-laki. Misalnya kalau kayak di kelas dalam membenarkan proyektor atau yang lain-lain, maka perempuan juga bisa melakukannya gitu. Tidak selalu melulu itu dilakukan oleh laki-laki. Kemudian faktor-faktor yang lain akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Siti Jamila Nurajija. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang problems gender in classroom. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan gender di dalam kelas. Yang pertama yaitu akses, yang kedua yaitu partisipasi, yang ketiga yaitu kontrol. Faktor kontrol dan partisipasi sangatlah berkaitan. Kontrol di sini adalah penguasaan atau wewenang atau juga kekuatan untuk mengambil keputusan dalam bidang pendidikan. Kontrol tersebut antara lain dalam mengambil suatu keputusan di dalam kelas. Kontrol untuk memacu partisipasi perempuan dalam pendidikan di dalam kelas masih sangatlah didominasi oleh laki-laki. Contohnya yang berkaitan tentang kontrol dan partisipasi yaitu dalam pemilihan ketua kelas. Dalam hal memimpin atau sebagai pemimpin biasanya didominasi oleh anak laki-laki. Karena dalam pandangan masyarakat, laki-laki adalah seorang pemimpin. Contoh lainnya dalam pemilihan ketua regu, kelompok, ataupun ketua organisasi.
dengan didominasinya laki-laki sebagai ketua kelas ataupun sebagai pemimpin, maka dalam mengambil keputusan biasanya diserahkan kepada ketua tersebut. Padahal sebenarnya perempuan juga memiliki kemampuan dalam memimpin suatu kelompok. Yang selanjutnya yaitu ada faktor manfaat. Manfaat adalah kegunaan sumber yang dapat dinikmati secara optimal dari pendidikan yang telah ditempuh. Faktor selanjutnya yaitu nilai. Nilai merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial seorang individu. Pendidikan tidak hanya sekedar proses pembelajaran, tetapi merupakan salah satu narasumber bagi segala pengetahuan. Karenanya, ia instrumen efektif transfer nilai, termasuk nilai yang berkaitan dengan isu gender. Dengan demikian, pendidikan juga sarana sosialisasi kebudayaan yang berlangsung secara formal, termasuk di sekolah. Murid laki-laki dan perempuan dapat memiliki pengalaman yang berbeda pada saat mereka belajar di dalam kelas. Hal ini dapat mempengaruhi berbagai faktor, seperti tingkat partisipasi di kelas dan pencapaian hasil belajar. Nilai sosial dan budaya dan stereotip gender dapat dengan tidak sengaja terjadi di dalam kelas dan di sekolah, melalui interaksi antara guru dengan murid ataupun di antara murid itu sendiri. Pendekatan mengajar dan metode yang digunakan dalam mengajar, menilai, dan berinteraksi dengan murid bisa menjadikan murid laki-laki sebagai favorit ketimbang murid perempuan. Hal ini berhubungan dengan kebiasaan di Indonesia, di mana murid perempuan sering tidak didorong untuk berbicara di depan umum, untuk menyatakan opini mereka, ataupun mempertanyakan otoritas yang sebagian besar dibawa kendali laki-laki. Perilaku yang tampak dalam kehidupan di sekolah melalui interaksi guru dengan murid, dan murid dengan murid di dalam kelas baik di dalam maupun di luar kelas, pada saat pelajaran berlangsung maupun saat istirahat, akan menampakkan konstruksi gender yang terbangun selama ini. Selain itu, penataan tempat duduk murid, penataan barisan, pelaksanaan upacara tidak terlepas dari hal tersebut. Siswa laki-laki selalu ditempatkan dalam posisi yang lebih menentukan, misalnya memimpin organisasi siswa, ketua kelas, diskusi kelompok, ataupun dalam penentuan kesempatan bertanya dan mengemukakan pendapat mereka. Hal ini menunjukkan kesenjangan gender muncul dalam proses pembelajaran di sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.